persilakan. Siap gerak. Pelajaran dibuka dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman sasri qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Anda calon-calon orang sukses. Amin. Asal masuk. Asal Rajin. punya skill dan Etika. jujur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di PPTU peluang melakukan kecurangan sangat tinggi. Nah, sebab masyarakat tidak begitu banyak mengetahui bidang PPTU ini. Jadi kita sebagai teknisi itu kalau untuk PPTU wajib jujur. Ya, seperti supaya awak selamat dunia Dan akhirat. Contoh perilaku yang bisa kamu lakukan untuk melakukan ketidakjujuran. Misal ada kerusakan dan dilaporkan oleh masyarakat atau pelanggan, kemudian kamu lakukan perbaikan. Karena ketidaktahuan masyarakat, kamu berbohong. Ini freonnya harus ditambah, freonnya harus ditukar. Berapa anggarannya Pak? 400. Padahal yang rusak cuman steker AC. Jadi kita tipu sehingga dapatlah 400. Sebenarnya kalau untuk perbaikan cukup mengganti steker dengan harga 3.000. Dan kita bisa melakukan pembohongan. Itu kalau kita ke pelanggan yang kita samperin. Bahasa samperin itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Mendeling Pak. Kalau kita buka steker, misal yang datang itu kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu, kendala yang ditemui kulkas seri mati hidup. Kalau seri mati hidup dengan yang biasa itu disebabkan oleh yang namanya ether yang sudah putus. Harga ether itu 30.000. Kamu berbohong, kompresor harus ganti. Kompresor harganya 1.250.000. Sering kita melakukan kebohongan, maka kita akan menghalalkan dan mencari alasan bahwa kita itu yang benar. Dengan alasan ilmu itu mahal. Itu yang bayar. Kalau untuk PPTU. Makanya setiap kita masuk, dan sering saya sampaikan, kita harus jujur. Ya. Itu sebagai pembuka untuk kamu supaya diingat, mudah-mudahan bisa tamat atau bisa selesai menempuh pendidikan PPTU di SMK kita. Amin. Ya. Aditya ada?
Aditya. Nggak ada udah pak. Apa yang kalian? Ikut asal nama aja, apa nanda? Aidil Hamdani. Nggak ada udah pak. Andika. Hadir Pak. Komponen yang berfungsi untuk memompakan refrigeran ke seluruh sistem AC ataupun refrigerasi adalah Kompresor Pak. bagus. Ica. Komponen tempat terjadinya perubahan cairan menjadi gas. Cairan menjadi gas. Saya ya. Galak. Evaporator. Terus. Arya bagus. Nggak ada udah pak. Hadir Pak. Berdi. Nggak ada udah pak. Hadir Pak. Firmansyah. Nggak ada udah pak. Hamdani. Nggak ada udah pak. Kurang ganti. Ada senyum. Muhammad Safikri. Hadir pak. Komponen tempat pelepasan panas pada sistem irigasi ataupun AC. Kondensor pak. Bagus. Poten terakhir. Ada bisikan dari makhluk gaib, benar? Hadir deh pak. Halo dikasih isi aja Pak. Najwa. Najwa. Hadir. Surat lah. Najwa ada? Baik, Pak. Iya. Pak Ning sih. Komponen tempat terjadinya penurunan tekanan. Pak Abdullah. Raja. Ada Pak. Nggak ada udah pak. Hah? Belanja. Raja. Awak Ranja Julian pak. Raja Yulian. Iya. Alat untuk mengukur tekanan. Alat untuk mengukur tekanan. Alat untuk mengukur tak perlu. Ya dengan alat. Tempat 3, Ano, manipol pak. 2. Terus. Ayo lupa nomor. Logonya Wisma. Alat untuk memotong pipa kapiler. Amin. Hah? Amin misalnya. Amin. Min. Penutup. Jumardi Rizki. Apa? Komponen tempat terjadinya penyerapan panas. Di Pak. Bos. Nanti jadi Siapa pulang nih? Muhammad Eka Saputra pak. Hah? Muhammad Eka Saputra. Pendatang baru. Muhammad Eka Saputra. Alat untuk mengosongkan udara pada sistem AC. Tahu pak. Tahu nih. Pompa vakum. Ya, ini akan saya lakukan setiap pertemuan di awal saat melakukan pengabsenan supaya apa yang kamu dapat itu diulang di rumah. Ya, sebelum dilanjut ada beberapa hal yang akan disampaikan sesuai dengan rencana. Kita hari ini akan melakukan
praktek mencari kerusakan AC, kemudian memperbaikinya, Reparasi. atau yang disebut dengan reparasi. Keempat AC yang ada itu sudah dilakukan perusakan oleh teknisi, dan saya tidak tahu apa yang dirusakkan. Nanti kamu mencari kerusakan dan melakukan perbaikan. Ya, siapa yang tahu apa langkah awal untuk melakukan reparasi? Apa yang harus dilakukan pertama? Mencek kelistrikan, Pak. Mencek kelistrikan. Ya. Bisa. Dilakukan pertama mekanika. Najwa, mainkan AC. Terus buat harus terus ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan reparasi? Yang pertama, menghidupkan AC, kemudian kita ambil data awal dari AC. Setelah dapat data awal, apa yang dilakukan? Cak, kalau data awal kita jawab kita AC bisa. Ada yang tahu? Saya dulu Raja. Iya, Pak. Saya datang mana? Kalau enggak tapi perbaikan nih, Pak. Perbaikan. Dan perbaikan semua. Don, matian nasi lu. Dan nasi. Yo. Kau sudah matian nasi, wak cekan kelistrikannya. Tuh. Ya. Tuh. Jadi setelah kita lakukan pengukuran mengambil data awal, baru kita ambil kesimpulan. AC ini rusaknya atau jenis kerusakan apa yang terjadi pada AC. Setelah tahu, baru kita lakukan identifikasi. Contoh, AC mati total. Itu penyebabnya salah satunya itu daya listrik yang tidak masuk atau modul yang rusak. Identifikasi. Jadi apa yang rusak itu yang Perbaiki. dicari kerusakannya. Tidak asal-asalan. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan hari ini seperti rencana. Kemudian ada persyaratan umum yang harus kita lakukan. Yang pertama, kamu harus menggunakan baju praktek. Kemudian yang kedua, kalau ada alat keselamatan kerja kita pakai. Ada Helm kerja, sarung tangan, kacamata, masker. Kemudian ada yang khusus, kalau dengan RW Saputra melakukan praktek, kalau ada yang baganwi bahasa warna, kalau baganwi itu tidak dibenarkan. Sanksi terberat adalah seluruh kelas 2 TPTU tidak akan melakukan praktek untuk berikutnya. Kalau teori ini di laptop bisa, untuk akhir tahun bisa. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian kita menyiapkan alat sesuai dengan yang kamu lakukan terdahulu. Kelompoknya tetap dan hasilnya juga tetap.
Ya, silakan.